Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Ibu Ramsiah SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 04 beserta Bapak Ibu Guru SD Negeri 04 yang saya hormati. Pada kesempatan yang baik ini, di siang hari ini saya akan menyampaikan yaitu tentang berbagi praktik baik aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu saya Mariati SPD unit kerja SD Negeri 04 CDP angkatan 11 tahun 2020. Sebelum saya akan menjelaskan tentang yaitu berbagi praktik, terlebih dahulu karena waktunya udah siang, lebih baik kita pakai ice breaking dulu ya Bapak Ibu semuanya. Ini jumlahnya berapa ya? Kalau berpasang-pasangan 1, 2, 3, 4 pas. Pak Anam nanti sama Bu Kepala ya, bukan sama Bu itu Bu Ani sama Bu Abida atau sama, tolong untuk saling berpasangan dulu. Kita ice breaking sebentar sebelum masuk ya berdiri. Oke. Di hadapan ya Bapak Ibu. Apa? Udah dapat ya? Udah dapat. Meskipun ini musimnya adalah musim kemarau ya Bapak Ibu, tapi kalau kita menyanyikan lagu Tik-tik bunyi hujan ya tidak apa-apa ya. Tik-tik bunyi hujan, nanti kalau ada kata bundanya Bapak Ibu, nanti begini ya. Tik-tik bunyi hujan, hujan itu kata benda atau tidak? Iya. Di atas genting kata benda? Ya. Nanti gentingnya juga. Ya. Tik-tik bunyi hujan di atas genting. Gitu ya. Berkilah, cobalah tengok, kalau berarti. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Nah, sebelumnya ini namanya budaya positif. Otomatis nanti kita akan belajar tentang sesuatu hal yang positif ya, Bapak Ibu. Yang pertama itu ada pertanyaan pematik, ada setuju dan tidak setuju Bapak Ibu. Di situ ada nomor 1 nanti. Kalau Bapak Ibu tidak setuju nanti ya. Tapi kalau setuju, siap Bapak Ibu. Ini melatih kefokusan ya. Kalau setuju nanti bagaimana Bapak Ibu? Tidak setuju? Tidak setuju ya. Kalau setuju? Ya, cakep Pak Anam. Sekali lagi ya. Oke, sekarang dari yang pertama. Setuju dan tidak setuju. Sudah paham nggak Bapak Ibu untuk tangannya? Sudah paham? Ya, oke. Dimulai dari nomor 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Yang atas ya jangan di sini biar kelihatan ya. Tepat. Ya. Benar atau salah? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya benar. Karena untuk sekarang zamannya sekarang itu
bukan hal yang baik lagi untuk kita selalu mendukung anak-anak kita ya Bapak Ibu. Yang kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira bagaimana? Setuju? Bagaimana sikapnya setuju tadi tangannya? Tangan dulu. Yang ketiga, ya Bu Didi bilangnya setuju, mulutnya setuju, tapi gerakan tangannya berdiri. Berarti itu fokus atau tidak Bapak Ibu? Masih hafal, Bu. Masih hafal. Lanjut nomor 3 ya. Nomor 3 yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Bagaimana tadi yang setuju? Ayo, mulut dengan tangan harus sama ya. Oke, biar tepuk tangan untuk semuanya. Kita lanjutkan materi berikutnya. Ada perubahan paradigma. Nama saja sudah perubahan. Berarti kita kemana Bapak Ibu kalau perubahan itu? Menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Perubahan paradigma. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. A dan B itu Anda dan teman Anda. Letakkan benda berharga di tangan Anda. Benda atau dari sesuatu tersebut teman Anda B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi dari perubahan paradigma ini? Apa ya yang akan terjadi? Kita lihat di sini. Menurut filosofi pendidikan belajar diwawancara, ya. Yang pertama bukan tabula rasa, yang kedua semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Bukan tabula rasa itu maksudnya apa Bapak Ibu? Tabula rasa. Saya bertanya kepada Bapak Ibu karena pendidikan belajar diwawancara itu adalah pendidikan yang selalu menuntun, yang berpihak kepada murid. Jadi kemukakan itu Bapak Ibu guru atau bukan tabula rasa. Maksudnya apa ya Bapak Ibu? Tidak ditutupi. Oh, tidak ditutupi. Ada yang berpendapat lain selain tidak ditutupi? Objektif. Proyektif. Objektif. Apa adanya? Ya seperti itu. Bukan tabula rasa. Itu seperti itu ya Bapak Ibu sudah paham. Apa tadi Pak Ano? Objektif. Realita. Ibu kepala apa adanya begini tidak ditutupi. Nah seperti itu. Bukan tabula itu artinya seperti itu karena pengertian itu tidak hanya satu pengertian saja ya, tidak seperti ilmu matematika 5 tambah 2 7, tidak seperti itu. Tapi kalau pertanyaan itu bisa berbagai jawaban. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Benar tidak Bapak Ibu? Benar tidak? Yes, semangatnya mana? Ya. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Benar? Benar, punya keunikan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Jadi tidak boleh Bapak Ibu guru itu mengatakan anak betul. Nah, tidak boleh seperti itu, kamu tidak bisa tidak seperti itu karena anak itu dari lahir itu sudah punya bakat, sudah punya potensi sendiri-sendiri. Kita itu sebenarnya tinggal menuntun anak-anak itu membawa ke arah yang lebih baik. Tugas guru adalah menuntun anak, ya, tidak mencela atau memberikan perilakuan yang tidak baik kepada anak didik kita. Sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu tugas guru menuntun bakat. Nah ini tadi, agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Tujuannya untuk apa? Anak-anak itu memiliki tumbuh bakatnya itu tumbuh keluar dari dirinya. Jangan sampai Bapak Ibu guru itu mematahkan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut. Karena
keberhasilan seorang anak itu tidak harus dengan ilmu kognitifnya saja, tapi dari keterampilannya, dari potensinya yang tidak dimiliki orang lain itu bisa menuju untuk kesuksesan dan kebahagiaan anak tersebut. Yang selanjutnya, guru ibarat petani. Tahu Bapak Ibu petani? Tahu. Petani itu yang selalu pekerjaannya setiap hari adalah menanam padi. Menanam padi. Salah satu contohnya tidak hanya menanam padi saja ya, menanam kacang juga boleh ya Pak Anom ya. Boleh. Seperti itu. Jadi petani itu tidak hanya menanam padi, tapi menanam jenis-jenis tumbuhan yang untuk kehidupan kita. Nah, yang selanjutnya yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu sekarang itu kaum milenial, kodrat zaman dan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi pembelajaran itu tidak harus manut sama gurunya terus gitu, tidak. Untuk sekarang itu diberikan namanya kuli-kuli merdeka. Jadi anak itu merdeka dengan kesenangannya, dengan potensinya, bukan senang-senang sekarang dewe tidak sendirinya tidak, tapi kesenangan di sini ada batas-batasnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Misalkan sekarang ya guru-guru sekarang itu kan yang muda-muda itu pandai IT, ya, yang tua tidak pandai IT. Nah, yang muda menuntut yang tua, tidak harus yang kalau dulu kan pasti sing tua kuwi sing kudu sing nuntut sih enom, sudah tidak zamannya lagi. Nah sekarang itu boleh kolaborasi, yang muda menuntut yang tua juga menuntut yang muda. Jadi ada kolaborasi di apanya, jadi ada nilai positif dari tua ataupun yang muda seperti itu. Jadi saling kolaborasi, saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Jadi untuk kodrat alam dan kodrat zaman sekarang ini, di eranya sekarang ini, yang muda itu lebih pandai, lebih profesional. Tidak kalau dulu kan udah harus tua terus gitu, tidak seperti itu ya. Tergantung konteksnya. Kalau memang mungkin budi pekerti ya, itu mungkin bisa ke yang tua, karena menurut saya itu kalau untuk anak-anak yang sekarang milenial itu untuk ke unggah-ungguh atau apa itu kan kurang, karena sudah milenial pada zamannya tadi. Tetapi tergantung konteksnya kita apa. Kalau IT ya kita andalkan yang muda-muda. Tetapi kalau untuk mungkin etika, untuk tata krama itu bisa kita andalkan kepada yang usia lebih di atasnya. Yang selanjutnya yaitu berpihak pada anak. Berpihak pada anak. Jadi kita itu kalau mengajar anak-anak tidak gurunya itu aktif sendiri, tidak seperti itu. Nanti anak-anak itu tidak akan mendapatkan keunikan atau muncul kreativitasnya dari diri anak itu sendiri. Berpihak pada, jadi guru itu tugasnya hanya menuntun. Ibaratnya menuntun itu ya kita memberikan misalkan pembelajaran pada pagi hari ini tentang misalkan tentang FPB, kita ajari untuk mencari FPB, atau tentang pada pembelajaran hari ini adalah tentang diksi. Seperti itu, guru hanya memberikan contoh-contoh diksi. Terus dikembalikan kepada anak didik, bagaimana caranya? Oh, sekarang dimulai dari diksi, dari namanya pribadi masing-masing. Nanti anak itu akan kreativitas dengan ide-idenya sendiri. Tidak harus ini, begini, A-nya harus ini, tidak seperti itu. Nanti anak-anak itu dari huruf A itu dari sekian anak, misalkan ada 10, itu A-nya bisa anak-anak itu ya 10 kalimat yang akan tertera di situ. Jadi tidak butuh menyalakan begini, tidak seperti itu. Nanti A dari misalkan Ani gitu, nanti A-nya itu nanti dari 10 ini nanti A-nya sudah berbeda-beda. Guru hanya menuntun saja, memberi rambu-rambu, semua dikembalikan kepada anak didik. Next, paham Bapak Ibu? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Bisa. Masih semangat ya? Semangat ya. Nanti ada explain lagi. Sekarang adalah paradigma tentang teori kontrol. Jadi ada ilusi guru dapat mengontrol murid. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi
Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan paradigma tentang teori kontrol ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu, bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Kira-kira benar tidak Bapak Ibu? Gimana? Benar atau tidak Bapak Ibu? Benar? Ilusi guru dapat mengontrol murid? Benar? Tidak. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa? Tidak. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat? Tidak. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter? Ya. Dari sekian ini tadi, pada dasarnya adalah kepada diri. Pada siapa Bapak Ibu? Kepada diri. Untuk mengontrol semuanya, untuk tentang kedewasaan, penguatan positif, efektif bermanfaat itu kepada diri kita sendiri. Jadi konteksnya itu kepada diri kita. Lanjut. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Nah, di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Yang pertama yaitu ada realitas atau kebutuhan kita sama. Tapi di teori kontrol apa? Realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, benar tidak Bapak Ibu? Kebutuhan kita itu sama, tapi untuk kontrolnya berbeda atau tidak? Antara satu dengan yang lainnya? Berbeda. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Tapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Benar kan? Ya, kita sama tapi pasti berbeda untuk misalkan cita-cita atau kemauan yang ingin diinginkan, cita-cita apa yang ingin dimimpikan itu pasti berbeda-beda meskipun sama. Ibaratnya kita dalam pembelajaran itu sama, tapi nanti akan dalam penyampaian itu akan berbeda-beda. Atau kita misalkan mengajar kepada murid sama teorinya, tapi nanti anak itu akan berbeda-beda dalam penerimaannya. Nah, seperti itu. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira setuju tidak Bapak Ibu? Nah, di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu harus memahami bagaimana pandangan orang lain itu. Kita harus selalu menghargai apa yang menjadi pandangan atau ide dari orang lain. Tidak harus sama dengan tuduh kata, tidak seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar tidak? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pasti Bapak Ibu guru aku mau datang misalkan, salah ya kayak kesalahan. Aku mau datangnya terlambat. Pasti punya tujuannya. Mungkin tujuannya tadi, jam pertama terlambat begini, atau mungkin jam pertama sesinya dulu agak kesiangan atau agak siang. Nanti punya tujuan tertentu. Seperti itu kan salah ya. Kalau berangkat tidak tepat waktu kan salah. Nah, tapi maaf, kemarin itu saya juga dapat sebenarnya dari Bini. Ternyata saya itu juga diinjek sama Bini itu. Jadi para bulannya itu bukan 3. Terima kasih Budi, saya sangat suka sekali. Jadi mungkin itu akan menjadi saya untuk menuntut ke lebih baik gitu. Yang selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar tidak Bapak Ibu? Yang bisa mengontrol dirinya sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Semua kembali ke diri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Benar? Salah. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di kolaborasi itu kalau kita Bapak Ibu kita pahami, kita terapkan itu di situ ada nilai kolaborasi itu sangat baik sekali, karena dengan kolaborasi itu kita akan menemukan ide-ide baru, hal-hal baru seperti itu.
Jadi tidak lebih baik ke individualis atau pemahaman pribadi. Jadi kita itu akan semakin lengkap dengan adanya kolaborasi. Yang selanjutnya yaitu model berpikir menang dan kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang. Secara garis besar teori kontrol model berpikir itu intinya menang dan menang gitu. Nah, seperti itu. Tadi dari pengertian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Seperti itu bisa dilanjutkan itu tentang disiplin positif. Nah, selalu mengatakan itu disiplin positif, di dalamnya itu ada apa saja ya. Nah, ini ada teori kontrol, teori pilihan menurut Dr. William Glasser ya. Di situ ada peta konsep, okay? Bahwa yang pertama Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu sebelumnya. Ya, terus semua perilaku memiliki tujuan, betul kan? Ya, tadi sudah dijelaskan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Benar kan? Kalau kita sering berkolaborasi, yang saya terapkan di CGP ini saya sering berkolaborasi dengan Bu Afida, Bu Nini itu ternyata benar selalu menciptakan hal-hal baru dan yang tidak bisa menjadi tahu, tidak tabu tapi menjadi lebih tahu. Yang saya rasakan di pribadi saya. Jadi Bapak Ibu guru diharapkan dalam kinerja di SD Mitra 04 ini khususnya kalau bisa sering berkolaborasi dalam hal apapun itu sungguh akan menjadikan luar biasa dan menjadikan kemajuan SD Mitra 04 ini lebih baik. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Yang selanjutnya di situ ada Anda tidak bisa menurut orang lain, hanya Anda yang bisa menurut diri Anda. Di situ di bawahnya ada makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita akan tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya, seperti itu. Jadi disiplin itu ibaratnya kita bisa menggali potensi kita bisa menghargai diri kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu teori motivasi. Di situ ada motivasi ekstrinsik, ya, yaitu ada 3 untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Yang selanjutnya 5 posisi kontrol. Di sini ada penghukum, pembatasan bersalah, teman, pemantau, manajer. Di 5 kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nilai kebajikan universalnya adalah keyakinan kelas. Segitiga garis fungsinya namanya segitiga pasti ada 3 ya Bu ya. Yang pertama yaitu menstabilitaskan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Dari hal yang pertama di sini nanti ada penjelasan di halaman itu. Kenapa budaya positif? Kenapa harus ada budaya positif? Namanya budaya itu berkaitan dengan apa Bapak Ibu kira-kira budaya itu? Kebiasaan. Budaya itu kebiasaan. Suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat kita belajar lebih menyenangkan sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri murid. Karena kalau sudah senang anak-anak itu, maka dari melakukan pembelajaran, anak-anak itu pasti akan enjoy, akan betah dalam ruangan. Kok cepat tahu-tahu waktunya sudah jam 9, karena dia sudah timbul dari dirinya bahwa pembelajaran pada saat ini adalah sungguh menyenangkan. Suasana positif juga akan membentuk karakter positif murid, sehingga akan menjadi budaya positif murid dan budaya positif lingkungan. Benar tidak? Kalau kita senang pasti anak-anak komentarnya yang negatif atau yang positif Bapak Ibu? Positif. Tapi kalau di kelas itu sudah nggak
sudah menyenangkan, enjoy, nanti pasti akan membentuk karakter yang positif. Pasti nanti akan dia memilihnya hal-hal yang positif. Wah, tadi pembelajarannya enak sekali ya, gurunya ramah, dan sebagainya seperti itu. Terus menyenangkan, cepat kita bisa mengerti seperti itu. Kan hal-hal seperti itu adalah hal di lingkungan yang positif, hal positif. Lanjut. Budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid sehingga murid menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Benar tadi yang dikatakan budaya itu adalah suatu kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siapa? Murid atau guru? Murid. Sehingga murid itu akan menjadi bijaksana dan bertanggung jawab. Contohnya apa? Anak-anak bisa bertanggung jawab contohnya dalam suatu keyakinan kelas 5 membuat kesepakatan setiap hari menyiram bunga. Nah, itu sudah menjadi keyakinan kelas 5. Berarti kebiasaan setiap hari yang harus dilakukan anak-anak kenapa? Menyiram bunga, menghormati guru. Nah, berarti kebiasaan anak-anak harus selalu menghormati guru. Masuk jam 7. Nah, seperti itu namanya suatu tanggung jawab. Bisa dikatakan tanggung jawab, bisa dikatakan disiplin waktu, bisa disiplin tidak harus waktu ya, disiplin dalam melakukan tugas, ya lah, bisa disiplin waktu, bisa dikatakan disiplin melakukan aktivitas seperti itu, menjadi kebiasaan yang baik sehingga dari kebiasaan itu menjadikan suatu tanggung jawab. Apakah makna disiplin? Nah, kita coba biar tidak jenuh, Bu. Saya akan memberikan penjelasan biar ada suaranya. Apakah makna disiplin biar tidak ngantuk? Tolong untuk dibaca. Apakah makna disiplin? 1, 2, 3. Oh, Bapak Ibu. Kemudian 1, 2, 3. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Sekali lagi Bapak Ibu belum semangat, mana suaranya? Yo, baca dulu, literasi membaca. Jadi literasi membaca tidak hanya ditekankan pada murid ya, guru juga harus pandai literasi, memahami. Monggo Bapak Ibu 1, 2, 3. Kira-kira apa Bapak Ibu? Tadi Bapak Ibu kan sudah membaca. Kira-kira apa dari makna itu? Dari Bapak Ibu membaca itu? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Kira-kira apa Bapak Ibu? Disiplin patuh. Sesuai dengan aturan. Apa sepakatan kira-kira? Disiplin waktu. Oh, disiplin waktu ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib. Benar ya? Teratur, kepatuhan pada peraturan hukuman. Kalau kepatuhan pada peraturan hukuman kira-kira benar atau salah? Salah ya. Patuh. Ya, terus lanjut lagi. Itu disiplin. Nah, kita gali ya, disiplin itu apa? Apa saja? Kita gali coba. Yang pertama, dikutip dari Kemendikbudristek, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah, jadi disiplin itu dikutip dari Kemendikbudristek, bahasa Latin yaitu dari disiplina yang artinya adalah belajar. Nah, yang selanjutnya, maka dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid. Menurut siapa itu? Socrates dan Plato. Yang selanjutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Benar tidak? Benar tidak Bapak Ibu? Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Benar tidak? Benar. Oke. Yang selanjutnya dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum,
adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau disiplin itu sebuah yang tidak kenyamanan, menakutkan ya. Nanti kalau terlambat bagaimana? Nanti kalau terlambat pensiun bagaimana? Pasti akan ketakutan nanti tidak terekam, nanti tidak bisa absen kalau di sekolah. Nanti kalau saya terlambat ke sekolah pasti saya akan diberi sanksi oleh bapak ibu guru. Nah seperti itu, seperti itu nanti bisa kita pelajari berikutnya bahwa memberi dukungan kepada anak itu tidak baik. Lanjut, disiplin positif. Pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri, pembentukan kepercayaan diri. Jadi semua itu tetap harus dikontrol ya Bapak Ibu. Kita itu harus dikontrol. Yang mengontrol itu siapa? Diri kita sendiri. Dalam hal apapun itu yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan ayah ibu, bukan keluarga, tapi dari diri kita sendiri. Semua dimulai dari diri. Yang pertama, tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan murid. Yang kedua, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menunjukkan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, menunjukkan kesadaran serta memberdayakan murid melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman atau hukuman. Dari paradigma tiga ini tadi, semua kembali ke siapa Bapak Ibu? Diri sendiri. Lanjut. Nah, disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Ya. Dari kata pelajar Pancasila, disiplin positif melahirkan nilai-nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Nah, kita dalam tanda kutip, profil pelajar Pancasila itu ternyata ada beberapa macam. Ada berapa dimensi ini? Ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira kita sudah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa belum Bapak Ibu? Sudah. Salah satu contoh misalkan dengan cara apa Bapak Ibu? Ya seperti itu. Ya itu namanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Termasuk pencerminan pada dasar berapa Bapak Ibu? Satu. Dasar ya, dasar akhlak mulia ya. Yang kedua, kebinekaan global. Nah, namanya saja kebinekaan. Berarti kalau kata kita mendengar kata kebinekaan berarti apa Bapak Ibu? Bineka macam-macam. Kita bineka tunggal ika bermacam-macam dari suku, bangsa, agama, budaya, pakaian, macam-macam bahasa, rumah adat dan sebagainya. Tapi kita tetap satu juga. Kebinekaan global berarti semuanya. Jadi kalau kita hidup di desa itu biar tahu apa tuh kebinekaan global itu. Kita paparkan, kita UCI dan mengenai kita UCI. Nah, terus yang selanjutnya adalah mandiri. Nah, mandiri itu berarti apa Bapak Ibu? Tidak mengandalkan orang lain, bisa sendiri. Percaya pada kemampuan. Percaya pada kemampuannya. Pembinaan untuk mana? Meski siang tetap kinclong. Ya, gitu. Lanjut. Ini kalau ini kinclongnya kinclong keringat panas dingin di pandang oleh Pak Ani. Yang selanjutnya adalah bergotong royong. Nah, bergotong royong sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sering melakukan gotong royong baik di desa, di sekolah. Nah, seperti itu. Contoh untuk bergotong royong di sekolah apa Bapak Ibu? Kerja bakti dalam hal kebersihan kelas ya. Kita mengadakan mungkin dalam SD itu punya komitmen masing-masing ya Bapak Ibu. Mungkin 1 bulan sekali di hari Jumat. Nah itu kita adakan kerja bakti bersama-sama dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu untuk menumbuhkan rasa apa?
Gotong royong, selain gotong royong sesama teman. Kolaborasi selain itu kerukunan tidak? Terjadi kerukunan tidak? Iya, terjadi kerukunan. Saling melengkapi juga kan, Bapak Ibu? Ya, seperti itu. Oke. Lanjut, yaitu dengan kreatif dulu. Nah, kreatif. Namanya kreatif berarti apa Bapak Ibu? Menciptakan hal-hal yang baru, ide-ide yang baru. Anak itu untuk berkreatif. Sebenarnya anak-anak itu punya potensi masing-masing. Makanya tadi tidak boleh anak mengatakan punya keunikan tersendiri, keunikan masing-masing dari diri anak itu. Yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Orang bisa bernalar kritis itu apa toh Bapak Ibu? Bernalar kritis itu apa Bapak Ibu? Berwawasan luas. Berwawasan luas. Bisa memecahkan masalah. Karena untuk biar bernalar kritis ya, bisa memecahkan masalah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu itu biar lebih tahu apa tuh sekarang itu berprofil Pancasila, apa loh Pancasila itu ya. Bapak Ibu nanti akan tahu apa di dalamnya itu ada beriman itu yang bagaimana, kebinekaan budaya itu yang bagaimana, bergotong royong itu yang bagaimana, kreatif itu yang bagaimana, bernalar kritis bagaimana, mandiri ya bagaimana. Jadi tidak hanya Bapak Ibu itu menyebutkan 6 dimensi, tapi tahu kedalamannya itu. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa lebih paham atau tambah don? Tambah paham. Paham. Terima kasih. Bisa dilanjut? Lanjut. Teori motivasi manusia, namanya saja sudah motivasi ya Bapak Ibu. Berarti apa Bapak Ibu? Semangat dorongan ya namanya. Kita nanti teori motivasi manusia berarti nanti kita konsep kita berarti ada dorongan ya. Kita baca dulu bersama. Ada 3 teori motivasi manusia. Ada 1 untuk menghindari ketidaknyamanan dari lingkungan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini tadi ada motivasi eksternal, motivasi internal. Kalau internal itu dari diri. Kalau X itu dari mana Bapak Ibu? Luar. Nanti bisa kita pelajari lebih lanjut di bentuknya ini. Ya kan. Yang selanjutnya adalah tugas perbedaan, hukuman dan konsekuensi. Nah, dari literasi yang kita baca, tugas perbedaan, hukuman dan konsekuensi. Kira-kira nanti kita akan belajar tentang apa Bapak Ibu? Memilih tentang apa? Hukuman dan konsekuensi. Nah, tindakan guru ada beberapa macam kasus. Nanti Bapak Ibu guru bisa pilih hukuman atau konsekuensi. Dengan cara Bapak Ibu nanti saya akan membacakan soal nomor 1. Bapak Ibu guru nanti akan saya kasih ini. Untuk nanti Bapak Ibu guru menjawab itu hukuman atau konsekuensi. Bisa diterima? Bisa. Itu saya bagi dulu ya. Yang sudah bisa ditempel di sini ya Bapak Ibu ke bawah. Ya, satu saja. Bapak Ibu pilih hukuman atau konsekuensi untuk soal nomor 1. Nomor 1 itu apa sekalian semua? Apa semua? Karena saya yang nomor 2 warnanya kuning gitu. Iya, ya satu-satu gitu ya. Kalau sudah makanya langsung ditambah deretnya ke bawah gitu. Nah, di bawah ke sini Pak Anom. Nah, sahabat Pak Anom ya. Satu saja. Nanti untuk yang nomor 2 saya kasih lagi warnanya hijau.
Ya, gitu ya, langsung ya. Yang nomor 2 warnanya hijau, biar agak cepat. Ya, ini keterampilan menulis ya Bapak Ibu. Saya akan mengeprint maminya dari Guru biar tidak bisa membaca tulisan saya. iya. Terus yang nomor 1 warnanya Jawab Bapak Ibu. ya Pak Ibu. Oh iya. Pak Anok ini salah satu ya foto ya. Maafkan. Ya. Yang warnanya hijau yang nomor 2. Yang nomor 3 yang warnanya kuning. Yuk, satu-satu biar tidak bingung ya. Oke. Dibaca Pak Nom. Untuk yang itu, yang warna hijau nomor 2, warna kuning nomor 3, warna oranye nomor 4. Ada berapa macam ya Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Dari berapa? Baru ada 6 ya? 5. Berapa ada? 1, 2, 3, 4, baru ada 5. Berarti masih kurang 2 lagi. Makanya kembali ke hijau lagi aja. Pink lagi. Pink nomor 6. Pink nomor 6. Saya bersama dulu itu. Belum Bu. Nah nih. Nomor 7. Ini ada hijau lagi. Nah. Nomor 7. Ya. Aku di kopi. Bol. Aku di kopi. Terima kasih. Untuk ada paham enggak?
sekolah belakang. Bukan. Ya. Kita lihat ya Bapak Ibu. Ini dari jawaban nomor 1 ini saya bacakan dulu. Ini ada yang hukuman. Konsekuensinya 1. Nomor 1 ini yang menyebutkan konsekuensi hanya 1. Untuk yang nomor 2 hukuman semua. Nomor 3 hukuman. Nomor 4 konsekuensi. Nomor 5 konsekuensi. Nomor 6 hukuman dan konsekuensi. Yang terakhir juga ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Coba kita lihat di sini. Nah, ini yang pertama adalah hukuman. Di sini ada dari beberapa peserta ini hanya satu saja yang mencatatkan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu nanti yang menjawabnya konsekuensi sekarang akan lebih tahu. Berarti jawabannya apa tuh? Hukuman. Ya. Terus yang selanjutnya adalah nomor 2 itu apa? Hukuman. Di sini sudah itu semua. Nomor 3 adalah hukuman. Itu lagi. Nomor 4 konsekuensi. Ini ini juga sudah semua. Untuk yang selanjutnya adalah hukuman. Konsekuensi ya konsekuensi. Yang nomor 6 hukuman. Di sini nomor 6 ya ada banyak yang hukuman. Terus yang terakhir adalah konsekuensi. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang yang tadinya belum begitu paham sekarang menjadi lebih paham. Lanjut yaitu tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi tadi ya Bapak Ibu. Langsung saya bacakan saja. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi hukuman itu kata kuncinya adalah sesuatu hal yang tidak baik gitu Bapak Ibu. Ibaratnya kita mudahnya berbicara itu seperti itu. Kalau konsekuensi masih agak lebih baik lagi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ya benar kan Bapak Ibu? Kalau kita mendapat hukuman kita sakitnya akan sampai mungkin nanti sampai nenek-nenek itu masih keinget. Waktu saya belajar di SD kan emak tuh saya dimarahi oleh Bu Mariati itu sampai keinget besok sampai tua dalam jangka waktu yang panjang. Yang selanjutnya konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, hanya pendek saja. Tapi nanti sudah ya udah itu mungkin karena ya memang saya nakal ya tidak apa-apa gitu kan sama guru. 3 anak membenci kedisiplinan. Di konsekuensi anak menghargai disiplin. Selanjutnya adalah paksaan. Di konsekuensi stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Nah, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tetapi di konsekuensi, kelihiran hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Atau dalam waktu time out game, next. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan keras? Nah, di dalam peraturan itu juga ada lingkaran ada warna apa itu coklat, kuning, hijau, ungu itu untuk membedakan di konsep besarnya itu adalah budaya positif itu tidak ada apa saja lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Berarti itu kalau menurut tahap paling atas yang menduduki apa Bapak Ibu? Dan budaya positif atau peraturan kelas? Budaya positif. Baru lingkungan yang positif, maka dari lingkungan positif akan menumbuhkan suatu keyakinan kelas dan yang terakhir adalah peraturan.
peraturan kelas. Seperti itu. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal bersama, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Dari berbagai macam karakter anak, dari berbagai macam latar belakang anak itu akan di dalam sekolahan akan menumbuhkan suatu keyakinan kelas, akan memiliki pendapat-pendapat yang berbeda yang akhirnya menjadi suatu kesepakatan. Menurut Bergson tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi dari seorang dari dalam. Nah, kembali lagi ke diri lagi. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian pertanyaan. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu dari satu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, misalkan kita membuat keyakinan sekolah di SD Murah 04, berarti kelas 5 khususnya berarti kita akan keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan. Berarti kita kelas 5 menerapkan keyakinan kelasnya masing-masing. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu bisa jadi keyakinannya berbeda-beda dari kelas 1 sampai kelas 5. Lanjut, semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi. Nah, gitu, semua warga kelas ya ada ketua, ada guru, gitu, kan warga kelas. Pembuatan keyakinan kelas melalui jumlah pendapat dari berbagai dari berbagai sumber siswa, gitu namanya. Siswa itu kan nanti mengungkapkan apa ya yang harus disepakati di kelas itu apa saja, nanti akan keluar ide. Contohnya sekarang aja, kesepakatannya hari ini bagaimana untuk pulang lebih cepat atau lebih lama, gitu ada kesepakatannya, ya. Terus apa? Nek minta pulang lebih cepat, konsekuensinya apa, tujuannya apa. Jadi kita berbicara pasti ada tujuan bersama. Jadi tidak asal berbicara. Okay? Yang selanjutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dari keyakinan oh ini terlaksana atau tidak, tidak setahun itu saja atau mungkin bisa keyakinan kelas dibuat dari setengah itu juga boleh. Okay. Kalau sudah baik ya tidak usah jadi keyakinan kelas yang belum baik, kita tumbuhkan keyakinan kelas yang benar. Itu ya Bapak Ibu. Bisa paham? Nah, membentuk keyakinan kelas. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Wah, kebutuhan dasar manusia. Namanya kebutuhan dasar berarti pokok. Apa saja? Apa saja Bapak Ibu dibaca? Kasih sayang. Benar tidak? Benar. Penguasaan benar tidak? Yes. Disimbolkan dengan bintang ya. Nah, berarti luar biasa. Terus kebebasan disimbolkan dengan kesenangan dengan apa itu? Balon. Itu bertahan hidup ya. Kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Bisa digambarkan dengan emotikon yang indah seperti itu. Ada bintang, berarti kalau bintang itu penguasaan, berarti kan luar biasa. Seperti itu. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Anda adalah wali kelas 7. Kasus ya Bapak Ibu, coba dicermati. Ada sebuah kasus. Dibaca Bapak Ibu, saya ingin tahu sampai mana literasi Bapak Ibu semuanya. Kebutuhan dasar manusia itu ada sebuah kasus. Anda adalah Pak Anam bisa mewakili untuk membacanya dengan suaranya yang merdu. Bisa. Kebutuhan dasar manusia. Anda adalah wali kelas 7A. Sedang berusaha mencari solusi dalam menghadapi salah satu murid di kelas yang bernama Eko. Pada saat jam istirahat makan bersama,
Seringkali Eko meminta makanan temannya secara paksa, padahal sudah membawa bekal sendiri. Apa yang akan Anda lakukan terhadap Eko dan kenapa Eko melakukan itu? Ya. Terima kasih Pak Anung sudah membacakannya. Dengan suara yang lucu ya. Coba kira-kira ibu-ibu semuanya kan sudah mendengar tadi apa yang dibacakan Bapak Anung tentang kasusnya di kelas 7A itu ada yang murid yang bernama Eko itu pada jam istirahat seringkali meminta makanan kepada temannya. Hal ini apa? Kenapa Eko melakukan itu kira-kira? Lapar atau kenapa ya kira-kira? Sambungan Pak. Sambungnya habis. Apa lagi? Lauknya beda dengan temannya. Lauknya beda dengan temannya. Apa lagi? Usil. Ingin menguasai milik temannya. Ingin menguasai milik Iya, temannya. nggak membawa bekal. Tidak membawa bekal juga boleh. Nah, sekarang nih, kebutuhan dasar manusia dalam penerapan konteks disiplin positif. Sebenarnya mencari tahu. Harusnya kita mencari tahu dulu ya. Eko itu kenapa kok sampai seperti itu? Gitu. Jangan langsung memarahi Eko. Kenapa Eko kamu seperti itu? Jadi guru itu harus mendekati Eko bagaimana? Ngomong tadi. Jadi harus memberikan kata-kata yang harus jangan apalagi di zaman era sekarang, zamannya kode zaman dan kode alam tidak boleh terlalu keras, karena nanti kalau terlalu keras itu anak akan malah semakin tidak mencintai gurunya, tapi akan selalu mengabaikan. Ya seperti itu. Nah, yang selanjutnya, apabila jawaban Eko ia senang temannya memperhatikannya, kebutuhan adalah cinta kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Apabila jawaban Eko yang merasa hebat karena teman-temannya menjadi takut, kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuannya. Apabila jawaban Eko karena merasa bosan dengan bekal yang sama setiap harinya, setiap harinya ngetetek, bosan lah. Ya, temannya membawa ikan, ingin tahu dari temannya, sampai bilang-bilang ya Bapak Ibu. Kok bisa saja juga gitu? Ya, kadang kan juga seperti itu. Bosan itu manusiawi dan suatu kewajaran. Kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Apabila jawaban Eko hanya iseng dan bercanda, kebutuhannya adalah kebutuhan kesenangan. Nanti bisa dikaji ulang lagi di mungkin kesempatan ya Bapak Ibu. Nah, restitusi 5 posisi kontrol, yaitu ada pembuku, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, tuh ada 5 posisi kontrol: pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya berikan salah satu contoh saja ya. Ada sebuah rubrik ini menghadip, menunjuk, menyakiti, menggigit, itu adalah pembuku. Membuat rasa bersalah misalkan berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Teman misalkan membuat alasan-alasan untuk moodnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Next. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar murid dapat mencari solusi masalahnya, dapat berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan, tahu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memberikan dirinya setelah membuat salah, serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi restitusi ini membuat kita menjadi dari suatu kesalahan itu akan menjadi perilaku yang menjadi suatu kebenaran, tidak akan mengulang lagi. Ini saya kemarin itu kepada anak saya si Rano itu karena dia selalu terlambat sekolah terus berangkat sekolah sampai jam 7:15, 7:20. Saya itu Bapak Ibu bisa segitiga restitusi biar anaknya tidak mengulang lagi, tetapi tidak menghukum ya. Ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari kebutuhan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik.
Fokus pada karakter bukan tindakan. Ya. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi fokusnya kepada solusi. Anak ini yang terlambat terus itu harus kita bagaimanakan. Kita memanggil anak jangan di forum umum, misalkan di kantor itu jangan sampai ya. Kalau di kantor itu mungkin di ruangan pas waktu istirahat di dalam kelas saja. Jadi anak-anak itu biar tidak punya rasa takut atau malu gitu. Jadi tidak membeberkan kasusnya kepada orang lain yang tidak tahu menjadi tahu seperti itu. Lanjut segitiga restitusi yaitu ada itu tadi validasi tindakan yang salah, ada yang menanyakan keyakinan dan stabilitas identitas. Keyakinan apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan tidak Ibu, benar kan? Ada cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Intinya Bapak Ibu kalau melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Dan sekarang menstabilitaskan identitas berdasarkan risiko membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Benar kan? Jangan menitik murid sedang mengalami kegagalan. Dua, ajukan pernyataan. Satu, membuat kesalahan adalah hal yang wajar. Benar kan Bapak Ibu? Wajar kan? Bapak Ibu juga kalau mempunyai kesalahan hal yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini, tidak menanyakan kesalahan, fokus memperbaiki masalah. Jadi kalau ada yang salah itu tidak tanya kesalahan, tapi mari kita bagaimana memperbaiki anak itu tadi. Validasi tindakan yaitu berdasarkan misi setiap perilaku guru memiliki kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemilikan stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Ajukan pertanyaan. Kamu bisa saja bertindak lebih dari itu. Kamu bukan melakukannya tanpa satu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempelajari sesuatu yang penting. Kamu bisa mempelajari sesuatu yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Menanyakan keyakinan, yaitu tentang teori kontrol. Menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari diri tadi ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka kelasnya mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ajukan pernyataan sebagai keluarga dari kelas apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran kelas ideal bagi kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pada hari ini kita belajar tentang apa saja budaya positif, tentang apa saja 5 kebutuhan dasar, keyakinan kelas, apalagi segitiga restitusi, 5 kebutuhan dasar manusia, survei pelajar Pancasila ya, Belajar Dewantara yang sudah kita jabarkan bersama. Untuk itu Bapak Ibu terima kasih sekali atas waktunya sudah Bapak Ibu bersamai saya dalam hal itu presentasi tentang aksi nyata modul 1.4 ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.